Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rufdi, NIM 1714101001, kelas Ekonomi Syariah C semester 6. Akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yani. Yang pertama yaitu sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Jawabannya adalah dasar hukum perbankan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dulunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Yang pertama yaitu tujuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini diukur dengan tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah yang pertama, melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. Hubungan Bank Indonesia atau BI dengan pemerintah. Pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan dan keuangan yang terkait dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima yaitu surat utang negara pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang terakhir yaitu BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kegiatan bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa lainnya atau service. Menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Yang pertama, simpanan giro. Yang kedua, simpanan tabungan.
Yang ketiga, simpanan deposito. Menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Yang pertama, kredit investasi. Yang kedua, kredit modal kerja. Yang ketiga, kredit perdagangan. Yang keempat, kredit konsumtif. Yang kelima, kredit produktif. Jasa-jasa bank lainnya atau service. Yang pertama, menerima setoran. Yang kedua, melayani pembayaran. Paparkan imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada di Indonesia. Wabah virus corona memberikan dampak hebat terhadap perekonomian banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Yang paling tampak saat ini adalah terguncangnya bursa saham global ke titik nol, yang juga terjadi di Bursa Efek Indonesia. Industri manufaktur, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, industri keuangan, hingga pendapatan individu masyarakat pun ikut terhempas gelombang wabah corona ini. Tak heran jika banyak negara memberikan stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak penurunan ekonomi. Dampaknya yaitu antara lain, yang pertama, suku bunga Bank BI turun. BI sebagai penjaga utama stabilitas mata uang rupiah dalam inflasi di tanah air langsung mengeluarkan jurus-jurus moneter terkait pelemahan ekonomi saat ini. Suku bunga acuan perbankan pun diturunkan seraya berharap segera memberikan efek moneter ke industri perbankan untuk ikut penurunan ini. Yang kedua yaitu relaksasi perbankan dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta industri perbankan mulai menerapkan kebijakan relaksasi terhadap debitur yang terdampak wabah virus corona baru atau COVID-19. OJK menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan menerbitkan POJK nomor 11 POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan dampak penyebaran coronavirus. POJK mengenai stimulus perekonomian tersebut dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diberikan akan menurun akibat wabah COVID-19. Kinerja ini bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Kelanjutan dari pertanyaan nomor 4 yaitu, sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Saya rasa pemerintah dalam menyikapi virus corona ini sudah benar yang dilakukannya, karena dampak bagi perekonomian Indonesia sekarang ini agak stabil. Dan melanjutkan pertanyaan nomor 4, bagaimana menurut Anda seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19? Seharusnya manajemen bank harus memberikan keringanan kepada nasabah debitur yang terdampak COVID-19 dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban, dan bentuk keringanan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi atau jenis usaha debitur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayar kewajibannya. Itulah pertanyaan dari Ibu Yani.
dan jawaban dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.